sekarang mari kita lihat apakah bentuknya sudah berubah. Siapa yang tak kenal Milo? Saya yakin kalian semua pasti kenal dengan Milo. Tapi mungkin Milo yang tak kenal dengan Anda. Bagi yang belum tahu, Milo adalah merek minuman coklat yang dapat disajikan panas atau dingin, atau panas dingin. Walaupun dia adalah minuman, Milo juga tersedia dalam bentuk sachet, yang dimana di dalamnya terdapat bubuk Milo. Dengan Milo sachet, kita bebas berkreasi. Mau dituang menggunakan air, mau dimakan langsung, mau dikasih jadi asap-asapan, Mau dilihat-liatin juga boleh. Tapi ternyata masyarakat lebih kreatif dari itu. Masa Milo disetrika? Biar nggak kusut katanya. Lah kenapa? Ya, maka dari itu mari ikut saya dan kita putar dulu intronya. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat. Setelah disetrika, kira-kira Milo ini jadi apa ya? Apakah jadi Mila? Ya, karena penasaran, saya pun ikut mencobanya. Untuk melakukan uji coba kali ini, kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Di antaranya, Milo sachet yang masih ada isinya. Kemudian, jarum jahit. Jarumnya aja ya, nggak usah sama mesin jahitnya. Sediakan juga 1 sendok makan. Sediakan juga gunting. Gunting biasa ya, jangan gunting rumput. Kemudian, sediakan juga setrika. Saya yakin kalian semua pasti punya setrika kan di rumah. Kalau nggak punya, pinjam dulu sama tetangga. Sediakan juga kain. Kain apa aja boleh, asal jangan kain kafan. Karena di sini nggak ada kain lain, ya mau nggak mau saya pun menggunakan baju. Bajunya si Mamang. Coba buka bajunya. Om, Buka bajunya. jangan, Om, jangan om, om. Buruan buka bajunya cepat. Om, jangan om, om. Oh iya, tidak lupa kita juga perlu niat. Karena kalau Anda tidak punya niat, ya Milonya nggak bakalan jadi dong. Cara membuatnya sangat-sangat simpel. Pertama-tama, letakkan 1 sachet Milo di atas meja. Kemudian, tusuk-tusuk Milonya menggunakan jarum jahit. Hati-hati dengan jarum itu. Ntar ketusuk, emak lu lagi yang repot. Mungkin sebagian penonton bertanya, untuk apa itu Milonya ditusuk? Jahat banget. Hah, Milo ini ditusuk agar udara yang ada di dalam kemasan Milo bisa keluar, sehingga Milonya tidak kembung. Kalau tidak ada jarum, apakah kita bisa menusuknya menggunakan duren? Ya terserah lu aja deh. Nah, setelah itu kita tutup menggunakan kain. Di sini saya menutupnya menggunakan bajunya si Mamang ya. Nggak ada kain lain sih. Oh, baju kemana lo? Taruh baju itu dengan rapi dan langsung kita gilas menggunakan setrika. Jangan terlalu barbar juga nyetrikanya, bisa rusak tuh setrikanya emak. Nah, kita tunggu beberapa menit. Oh, kok nggak panas? Oh iya, lupa. Sekarang mari kita gilas. Pakai ini dong biar cepat gepeng. Yeah. Aduh, jangan terlalu lama dong, bisa gosong tuh bajunya si Mamang. Setelah dirasa Milonya sudah mengeras, langsung kita tiriskan. Untuk menghindari pancaran gelombang panas, ada baiknya Milo ini kita rendam dulu di dalam air yang bersih. Apa lu? Gimana? Seger? Iya, setelah itu kita masukkan ke dalam kulkas agar lebih dingin. Pintu kulkasnya ditutup dong, malah diliatin. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya inilah dia. Mari kita buka. Berubah jadi apakah Milo ini?
Prak. Ternyata Milo yang tadinya bubuk kini menjadi keras. Keras seperti batu bata. Tapi yang ini rasa coklat. Banyak yang berkomentar bahwa Milo yang disetrika itu berbahaya bagi kesehatan. Emang bener. Saya ingin mencobanya, tapi ragu-ragu. Ya oke lah, kita uji cobakan aja dulu ke Mamang. Mamang kan tidak masalah. Coba makan ini. Mau diapain nih, Bang? Mau dimakan lah. Oke, sekarang mari kita coba cek ke laboratorium. Akun @sierra.dmg mencoba melarang untuk menirunya. Katanya mohon tidak ditiru karena resin pada plastik itu bisa menempel pada serbuk Milo. Be smart guys. Jadi menurut dia yang bahaya itu adalah plastiknya. Plastik itu akan meleleh jika terkena panas dari setrika, dan itu yang menurutnya tidak sehat. Ya memang sih memanaskan makanan dalam kemasan plastik sangatlah tidak dianjurkan. Dikutip dari laman honestdoc.id, resiko kesehatan dari reaksi senyawa yang terkandung di dalam kemasan tersebut yang terkena panas dari setrika juga dapat membahayakan Anda. Tapi kalau Mamang tidak bahaya ya. Sama halnya ketika Anda membeli gorengan yang teramat panas tapi langsung dibungkus menggunakan kantong plastik. Itu juga tidak sehat. Tapi enak. Maka dari itu kita disarankan untuk mengkonsumsi Milo ini secara normal. Janganlah terlalu over kreatif tanpa mempertimbangkan kesehatan jasmani dan rohani. Namun tak sedikit pula orang yang menyangkal dan berkata, "Lah gua udah sering makan kayak ginian tapi nggak kenapa-napa kok. Cuma mencret-mencret." Ya enggak sih. Walaupun begitu, polemik ini masih terus diperdebatkan oleh kalangan cendekiawan. Di balik itu, ada juga ibu-ibu yang protes. Protes karena setrikanya rusak setelah menyetrika plastik-plastikan itu. Ya makanya kalau nyetrika yang normal-normal aja dong. Jangan diajak bergelut itu setrikanya. Hiya. Ya, tanggung jawab dong. Ganti rugi. Kembalikan setrika kami. Iya, kembalikan kami setrika setuju kami. mengembalikan setrika itu. Kembalikan setrika kami. Lah, ngapain kalian protes ke sini? Ini kantor desa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pulang lu. Walaupun menuai pro dan kontra, saya tidak mau berpihak kepada siapapun. Ternyata ada juga ibu-ibu yang pro. Katanya, ya bagus sih, sebab anak saya jadi rajin menyetrika. Setelah menyetrika Milo, bajunya jadi ikutan juga tersetrika kan? Multifungsi. Lalu, bagaimana tanggapan Anda selaku pembawa acara? Saya sendiri lebih suka meminum Milo dan bukan memakannya. Kalau dikeraskan seperti ini, gigi itu akan lebih rentan untuk sakit. Jadi ya, semua terserah dari Anda. Mana yang lebih menyenangkan buat Anda? Terima kasih telah berdebat di forum ini. Semoga bisa dipetik hikmahnya dan mari kita cari permasalahan lain. Tapi ngomong-ngomong, si Mamang di mana nih? Aduh, oh.